Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi mengenai etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kakak pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kakak akan membahas sedikit mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain. Nah, penting bagi kita untuk dapat bersosialisasi dengan yang lainnya. Namun, perlu juga diketahui bahwa di dalam pergaulan atau gak ada yang namanya etika, apalagi mengenai pergaulan dengan lawan jenis. Terkadang kita lupa bagaimana batasan-batasan kita dalam bergaul dengan lawan jenis kita. Nah, adik-adik, adapun tujuan dari kegiatan kita yaitu terbagi menjadi 3 aspek. Tujuan yang pertama yaitu kognitif, di mana peserta didik mampu mengetahui etika bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, afektif, di mana peserta didik mampu meyakini etika dalam bergaul dengan lawan jenis. Dan yang ketiga, psikomotorik, atau peserta didik mampu memanfaatkan etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, adapun manfaat yang dapat memberikan Nah, adik-adik, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Adapun manfaat dari materi kita yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kakak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah dibagi menjadi kelompok, nanti kakak akan membagikan link Google Form yang di dalamnya terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab nantinya. Nah, nanti kakak juga akan beri waktu kalian 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Jadi silahkan kalian untuk mengisi identitas terlebih dahulu di dalam selanjutnya. Di akhir kegiatan kita akan melakukan diskusi mengenai jawaban yang kalian dan kakak akan mengenai jawaban kalian, dan kakak akan menyimpulkan. Lalu setelah itu kita lakukan refleksi yang berisi kesan dan pesannya kalian, serta manfaat yang kalian dapatkan selama mengikuti layanan klasikal kali ini. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk berperan aktif dalam layanan kali ini? Kegiatan kali ini? Nah, adik-adik, kakak rasa kalian sudah siap ya untuk mengikuti layanan klasikal hari ini. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai
etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian etika bergaul di remaja atau pengertian etika pergaulan remaja. Yang kedua, bagaimana bersikap di dalam pergaulan. Dan yang ketiga, jenis-jenis dan dampak pergaulan. Dan yang terakhir yaitu upaya untuk mewujudkan pola pergaulan yang sehat. Nah, pembahasan yang pertama ada pengertian etika pergaulan remaja. Pergaulan dalam interaksi antar individu. Pergaulan adalah interaksi antara individu dalam mengenal lingkungan sosialnya, bisa bersifat luas, yakni pergaulan dengan banyak orang atau sering bergaul dengan orang lain. Nah, pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, kesopanan, adat hukum, dan lain-lain. Terus yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan. Nah, dalam etika pergaulan antar manusia perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu siapa yang dihadapi, entah itu teman, guru, ataupun orang tua. Yang kedua, di mana pergaulan itu berlangsung, entah di lingkungan, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersikap. Nah, pembahasan yang kedua yaitu bagaimana sih bersikap di dalam pergaulan? Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu perhatian terhadap orang lain. Nah, yang kedua, menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Yang ketiga, ketika ingin masuk ke ruangan itu kita harus ketuk pintu. Yang keempat, memberi salam jika berjumpa dengan seseorang. Yang kelima, memohon maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang keenam, melakukan perintah dengan wajah yang cerah atau gembira. Yang ketujuh, dapat menempatkan diri. Yang kedelapan, sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kesembilan, rendah hati dan tidak ingin menang sendiri. Siap memberi bantuan sesuai dengan batas kemampuan. Mengucapkan terima kasih jika menerima bantuan dari orang lain. Dan tidak membeda-bedakan sesama pergaulan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, jenis-jenis dan dampak pergaulan. Nah, di dunia pergaulan itu ternyata banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor umur. Yang kedua, faktor pekerjaan. Yang ketiga, faktor keterikatan. Yang keempat, faktor lingkungan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dampak negatif dari pergaulan. Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas, serta menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua, suramnya masa depan akibat kita terjerumus di dalam dunia yang kelam. Misalkan, kecanduan narkoba, terlibat dalam tindakan kriminal, dan sebagainya.
Nah, yang ketiga, kita jadi dijauhi oleh masyarakat akibat dari pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Dan yang terakhir, tumbuh menjadi sosok individu yang memiliki kepribadian yang menyimpang. Nah, menyimpang maksudnya di sini melanggar aturan yang ada atau Nah, selanjutnya, cara mengatasi pengaruh negatif dari pergaulan. Yang pertama, membangkitkan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah hal yang menyimpang. Yang kedua, memutuskan rantai yang menghubungkan antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan ia menjadi berperilaku menyimpang seperti itu. Yang ketiga, melakukan pengawasan serta kontrol secara terus-menerus agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan konseling atau pemberian nasihat secara persuasif sehingga anak tidak merasa bahwa ia di bawah proses pembimbingan. Nah, selanjutnya pembahasan keempat yaitu upaya untuk mewujudkan pola pergaulan yang sehat. Nah, adapun upayanya yaitu jadilah humas untuk diri sendiri. Yang kedua, bidik sasaran yang tepat. Yang ketiga, berbagi hal yang menyenangkan kepada orang lain. Yang keempat, bersosialisasi. Yang kelima, biarkan mereka berbicara. Dan yang keenam, buang sifat angkuh atau sombong. Yang selanjutnya yaitu buat mereka merasa penting. Dan bergabunglah dalam berbagai kegiatan. Terima kasih. Nah, itulah materi yang kakak sempat jelaskan mengenai upaya. Nah, itulah tadi penjelasan kakak mengenai etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak akan membagikan kalian Google Form yang berisi beberapa pertanyaan. Nah, kakak akan kasih linknya ke ketua kelas kalian ya. Jadi, nanti ketua kelasnya yang akan membagikan Google Formnya ke kalian masing-masing. Oke, jadi kakak harap kalian berdiskusi bersama dengan temannya ya, melalui via chat. Kakak kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab, dan kakak harap supaya kalian tidak lupa untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Setelah mengisi identitas, nah kalian baru boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Google Form tersebut. Jawabannya juga mengenai materi hari ini atau materi yang telah kakak sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai etika bergaul dengan lawan jenis. Nantinya setelah kalian menjawab, nanti kita bakal ada tanya jawab. Nah, adik-adik, sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan saat ini, kita telah masuk ke dalam tahap refleksi, di mana kalian bisa menyampaikan kesan dan pesannya kalian, juga manfaat selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kakak akan menunjuk satu persatu kalian untuk menyampaikan kesan dan pesannya kalian terhadap materi hari ini. Serta
kalian boleh menyampaikan manfaat yang didapatkan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baiklah adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang kakak jelaskan, dan kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian dapat dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekian dari kakak. Sebelum kita menutup, marilah kita kembali menutupnya dengan doa. Kakak yang pimpin doanya ya. Seperti tadi, berdoa. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, terima kasih atas waktunya adik-adik. Maaf apabila kakak ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.